Horas. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Aswin Arepa dalam rangka tutorial Sulim Part 2. Langsung saja, sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis, jadi jangan pelit untuk memberi subscribe. Kemudian jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku mengupload video. Dan jangan lupa like, comment, dan share. Oke guys, langsung aja. Di pertemuan pertama di tutorial Sulim Part 1 kita udah berbicara Sulim, meniup, pernapasan, dan lain-lain. Oke, di part 2 aku juga udah janji kemarin kan, di part 2 itu kita akan membahas teknik yang ada di Sulim Batak. Yang pertama itu, yang paling umum itu dipelajari adalah teknik mandila-dilai. Apa itu mandila-dilai? Mandila-dilai adalah kita membuat staccato melalui lidah. Membuat staccato melalui lidah. Sampai kita tunjukkan. Oke, bagi kalian yang sekolah musik, terutama jurusan flute, itu sama juga dengan tanging. Tanging, nah kalau di flute itu namanya teknik tanging. Kalau di Batak namanya mandila-dilai. Bisa lidahnya di atas, gitu ya. Kita tut 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 gitu. Tapi tiupannya harus lurus ke depan biar sulimnya bunyi gitu. Kalau flute kan dia karena ada dudukan bibir kita itu, jadi bisa dia cepat bunyi gitu. Gampang bunyinya, lebih susah main sulim. Sulim ya, lebih susah. Oke, itu dia mandila-dilai. Ini bisa gini. Kan? Dia staccato dari mandila-dilai. Tapi yang untuk pemula, belajarnya yang gampang-gampang dulu lah. Aja dulu ya kan? Kalau udah lancar nanti baru bisa. Itu dia teknik mandila-dilai. Ingat ya, mandila-dilai. Oke, setelah mandila-dilai ada teknik yang namanya manganak-anaki. Manganak-anaki itu yaitu membuat staccato dari jari. Dengar suaranya? Nah, gitu. Tapi kita tiup, ya kan? Dia namanya teknik manganak-anaki. Kita membuat staccato dari jari. Yang tadi mandila-dilai membuat staccato dari lidah.
Kalau menganakanaki membuat staccato dari jari. Kemudian ada teknik makosa hosai. Makosa hosai itu artinya nafas, menafas-nafaskan bahasa Indonesia. Makosa hosai. Oke, langsung saja. Kalau makosa hosai itu didorong dari apa namanya ini, tenggorokan kita. Ada dorongan lagi dari dalam. Didorong dia kan. Karena itu sering digunakan pada lagu Lai ibaratnya gitu. Dan sebenarnya lagu cepat juga ada. Cuman kan kalau live agak jarang lah ya. Mungkin kalau recording perhatikan Salomak gitu kan. Dari situ lah itu. Dan ini gitu. Kemudian kalau makosa hosai itu biasanya digunakan gini. Gitu. Ada apa dikasih vibra juga dari dalam, didorong lah udara itu, didorong dari perut kita ini. Kemudian ada juga teknik makurha itu membunga-bungai namanya ya, mengasih ornamen. Jadi untuk memperindah itu kayak manggil ayam. Ya saya makan. Mungkin kalian punya ayam di rumah. Kalau cuman aja nggak ditiup, ya itu suaranya. Jadi kita harus ikut niup juga, harus fokus juga bibirnya. Gimana caranya supaya sulingnya tetap bersuara. Oke guys, kalau untuk teknik yang lain-lainnya, ada yang bilang tala-tala, tulu-tulu, tele-tele, tolo-tolo gitu kan, tala-tala. Nah tapi itu kan dari lidah teman-teman. Itu cuman teknik madila-dilai, belum digabung madila-dila sama anak-anak. Kalau teknik yang biasa digunakan itu player suling gitu, dia menggunakan teknik mendila-dilai digabung dengan menganak-anaki, makosa hosai gitu. Cuman kalau masih pemula cukup mendila-dilai dan menganak-anaki dulu. Bisa main nadanya benar, jangan dibuat-buat yang aneh-aneh. Baru bait satu udah banyak improvisasinya, nah itu jangan. Ada pemain suling gini. Itu udah marah palangan itu guys. Bang. Jangan ditiru. Jadi kalau bisa sampai referen dulu, baru kita kasih improvisasi biar rapih mainnya. Yang penting itu rapi dulu ya. Nice. Oke, balik lagi ke teknik mengana-anaki dan madilai-dilai kita gabungkan. Kita coba ya. Ini teknik yang paling sering digunakan saat perform live. Dilai. Oke. Mengana-anaki. Oke. Kalau digabungkan, itu dia udah mulai dapat kan.
itu dia taka-taka teke-teke itu yang dari lidah nih. Kalau madila-dila dan menganak-anaki, nah bisa bedanya. Lebih enak kalau madila-dila dan menganak-anaki digabung gitu. Kalau cuma dari lidah bisa sebenarnya. Kalau akan ada gitu, aku juga ya nggak bisa memungkiri kalau lagi capek gitu pas live kan, satu harian kan namanya pesta Batak ya, kadang-kala pakai lidah aja. Nah, gini. Itu pakai lidah. Cuman kalau pakai lidah dan jari kita, madila-dilain anak-anak pasti beda. Wah, beda kan guys? Gitu guys. Jadi kita harus bisa membedakan madila-dilai dan anak-anak atau cuma madila-dilai aja gitu. Banyak juga pemain suling sih yang cuma madila-dilai, cuman yang nggak bisa disalahkan juga ya kan. Cuman kalau untuk lebih enak lagi tune-nya gitu, bisa digabung lah madila-dilai sama anak-anak dan bisa lebih banyak variasi gitu. Kalau madila-dilai kan cuman teke-teke, tuku-tuku, memang ada sih taya-taya gitu. Kalau di flute itu taya-taya sama juga, tuku-tuku, teke-teke gitu, yata-yata, banyak itu aja dibalik-balikan. Kebetulan aku di UNJ itu mayor flute ya guys. Jadi sedikit agak mendalami flute lah gitu. Cuman kalau di flute itu kan lagu-lagu klasik. Permainannya ya, memang agak susah lah kalau dibikin kostum. Nah itu dia tadi guys, yang menanya-nanya teknik itu paling sering digunakan yang tadi yang aku bilang itu, teknik anak-anaki, madila-dilai, sasai, makurha. Tadi kita perhatikan juga. Gini aja biar langsung bisa tahu bedanya lebih ini, kita mainkan aja dulu satu lagu ya kan, biar teman-teman bisa lihat bedanya di mana. Oke? Misalnya lagu reggae. Madila-dilai. Itu yang anak-anak ini. Jadi itu bisa digabungkan biar lebih enak. Lagian juga gini, mengarak-arak itu kan, mengarak-arak biasanya banyak yang pakai lidah aja. Nah itu cuman pakai lidah, tekniknya madila-dilai. Itu teknik yang tuku-tuku, teke-teke, taka-taka tadi itu sama aja sih, namanya aja yang mana. Terus kalau pakai madila-dilai dan anak-anak ini, nah itu tadi ada makosa-kosainya guys gitu. Ada aksennya nanti di sana, tapi itu nanti lah ya kan, biasa-biasa aja dulu kalau yang pemula. Oke, mending kita praktekkan dulu madila-dilai yang lambat itu gimana dan anak-anak yang lambat itu gimana, biar lebih enak belajarnya gitu ya.
bikin setiap ketuknya kita niup. Sorry. Salah ya. Itu udah 1/8. Kita untuk 4/4. Mulai dari satu ketuk dulu. Oke, kemudian setengah, 1/8 ya. Nah, itu bisa dilatih berulang-ulang lah ya. Kemudian kalau udah masuk ketukan 1/16, dia udah pakai teknik yang tadi, yang dari flute tuku taka-taka itu, ada tala-tala. Kita kayak mengucapkan itu maksudnya, tuku gitu kan. Tuku taka-taka tolo. Nah, gitu. Jadinya kayak gini. Oke. Kemudian kalau menganakan-aki kan udah tadi kalian yang lagi. Nah, habis itu kita gabungkan. Penggabungan yang benar itu jangan saat mendila-dila kita menganak-anak gitu. Contohnya gini. Sorry ya, pertama tadi salah dia. Gini. Itu pas nah itu jangan. Tapi yang sering terjadi untuk pemula adalah itu yang tadi, ketika mendila-dilai jarinya juga ikut gerak. Nah, yang benarnya untuk lebih cepatnya, kalau aku ya belajar kayak gitu, ini dulu. Setelah kita meniupkan nada, nah sekian per secondnya, sekian per detik, sampai lah 1 detik, langsung disambut sama menganakan-aki kayak gini. Itu kan. Delay dulu baru langsung disambut sama jari kita. Bisa dicoba ya. Nah, ini. Langsung aja kita sama-sama, ayo ambil sulingnya biar langsung enak ya kan. Nah, lambatnya gitu. Oke, coba aku cepatkan ya dikit. Lagi. Dapat ya. Nah, beda. Jadi nggak melulu nada itu kita main suling harus menganak-anak bandit-bandit, nggak melulu begitu. Nah, makanya dibilang digabungkan orang ini. Kemudian bisa cuman delay, bisa anak-anaki. Kalau teknik lelai lebih banyak hosai dan juga teknik anak-anaki. Kalau lidah jarang ya.
lah ya. Itulah kalau untuk menganak-anaki dan madilah-dilai, bisalah dicoba di rumah.